وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati dan diberkahi dunia oleh Allah Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, senang saya pertama kali ke sini. Ya, ketemu dengan saudara-saudara seiman. Ya, karena ya kita semua orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah di dunia ini. Ya, kalau kata Allah itu innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Makanya tadi ketika kita datang ke sini, walaupun belum pernah ketemu, tapi rasa tenang itu ada. Kenapa? Ya karena memang kita ketemu dengan saudara kita. Ya beda tentunya kalau kita nauzubillah hidup di tengah-tengah orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Ya bayangkan kalau kita hidup di tengah-tengah mereka, ya mungkin sholat subuhnya sendiri kita bayang. Ya karena kita hari ini hidup di tengah-tengah orang yang beriman, ya sholat subuh bisa bersama, sholat Jumat bisa bersama, ya ibadah bisa bersama. Bahkan kajian pun bisa kita lakukan. Ya, itu adalah salah satu nikmat yang kita harus syukuri, Pak. Harus syukuri sehingga apa? Nikmat ini tidak ditarik oleh Allah Ta'ala. Karena kita lihat beberapa wilayah yang dulu pernah diberikan nikmat. Ya kita lihat misalnya Andalusia dulu, baik Spanyol sekarang. Bahkan saya pernah dengar benar atau tidak, wallahu a'lam, Filipina yang dekat dengan kita. Itu dulu mayoritasnya adalah orang-orang yang beriman. Mayoritasnya adalah orang-orang yang artinya telah dicintai oleh Allah. Karena yang dicintai oleh Allah itu kan hanya orang beriman, baik. Ya orang-orang yang tidak beriman tidak dicintai oleh Allah walaupun diberikan dunia. Kan ada hadisnya kan? Ketika Rasulullah SAW katakan, ya inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan dunia kepada yang dia cintai dan juga kepada yang tidak dia cintai. Wa la yu'ti iman illa man ahab. Tapi iman itu tidak diberikan kecuali kepada yang dicintai. Berarti kalau tadi Andalusia, ada Filipina yang dekat dengan kita, dulu banyak orang beriman. Berarti apa? Wilayah tersebut sudah pernah menjadi ya wilayah yang ada orang yang dicintai oleh Allah. Tapi hari ini ya kalau kita lihat di tempat tersebut mayoritasnya bukan lagi orang beriman, gitu ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita harus bersyukur masih ada saudara seiman dan ya kita terus berdakwah. Jangan sampai iman saudara kita ya itu ya dipengaruhi oleh orang lain sehingga apa? Bisa jadi saudara kita melepaskan imannya, baik. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya hadis sahih, yang disebut oleh Rasulullah SAW Syahrul Mubarak. Ya Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi berkah itu
Ya kita semua sudah tahu artinya apa ya? Apa arti berkah, Pak? Kalau tadi imam berdoa, ya di antara yang minta diberkahi itu adalah harta, ya. Di antara yang minta diberkahi adalah harta. Apa maksud dari kalimat berkah itu? Berkah itu di antara para ulama menyebutkan yang sedikit tapi maknanya banyak, yang sedikit gunanya banyak. Ya, itu makna atau di antara makna berkah. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang punya harta sedikit, kalau dia hartanya berkah, maka banyak manfaatnya. Ya, bahkan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Tapi kalau orang hartanya tidak berkah, walaupun banyak, seolah-olah tidak punya harta. Ya, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan kadang-kadang dirinya saja agak bisa memanfaatkan. Ya, berapa banyak orang yang punya harta banyak, ya tapi hartanya justru apa? Membuat dia ketakutan. Dia yang dipikirkan adalah harta. Ya bahkan kadang-kadang taruh sandal aja hatinya jadi gelisah. Ya, hartanya banyak, tapi gelisah dengan harta. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak berkah. Ya. Nah, begitu juga dengan bulan, Pak. Bulan itu ada yang dia disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, kan kalau kata Allah Ta'ala dalam surat apa namanya itu? Surat ya ketika Allah katakan inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Benar kan? Surat apa itu Ustaz? Surat Taubah ayat 36 kalau tidak salah ya. Jadi ketika kata Allah Subhanahu wa taala di situ, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Ta'ala, inna iddatash syuhur indallah. Jadi hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya. Nah, dan kemudian nanti disebutkan di antara 4 bulan itu ada di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kita bisa mengetahui yang pertama yang bisa kita ketahui apa? Jumlah bulan. Bukan bulan yang ada di langit, bukan. Bulan yang ada di langit itu satu. Maksudnya apa? Perhitungan waktu gitu. Makanya nanti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis nanti. Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi yang dimaksud dengan jumlah bulan di sini apa? Zaman, itu zaman. Jadi zaman itu kata Rasulullah SAW dia berputar seperti ya sejak diciptakan oleh Allah Ta'ala, seperti pada tabiatnya. Jadi berputar. Nah, berputarnya zaman itu disebutkan oleh Allah ada 12 bulan. Makanya yang kita kenal di dalam kehidupan kita 12 bulan itu apa, Pak? Bulan apa, Bu? Bulan yang kita kenal di tempat kita ini. Kalau di tempat kita ya Januari, Februari, apa ya? Maret gitu kan, bulan Masehi ya, atau tahun Masehi. Ya. Jadi itu yang kita kenal gitu. Padahal seharusnya umat Islam itu familiar dengan apa, Pak? Dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Habis itu Rajab, Sya'ban, habis itu Ramadan, habis itu Syawal, habis itu Zulqa'dah, Zulhijjah. Harusnya dia familiar dengan itu. Makanya nanti Rasulullah SAW ketika menjelaskan ya 4 bulan dari 12 bulan yang haram itu disebutkan dengan bulan yang kita sebutkan tadi. Kan dijelaskan oleh Rasulullah kan, dari 12 bulan yang disebut oleh Allah Ta'ala 4-nya adalah bulan haram. Nah, Allah Ta'ala tidak sebutkan nama-namanya di dalam surat yang kita bacakan tadi, tapi nanti disebutkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis. 4 bulan itu adalah 3 bulannya berurutan dan 1 bulan terpisah.
Disebutkan yang pertama, yang berurutan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, Rasulullah kan nggak sebut Desember, Januari atau Februari, gitu kan? Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan bulan yang familiar di tengah-tengah umat Islam itu bulan Hijriah tadi, ya, dalam tahun Hijriah. Dan kemudian disebutkan yang satu terpisah, yaitu Rajab. Dan Rajab itu kata Rasulullah, dia itu adalah mabaina Jumada wa Sya'ban, ya, Jumadil akhir, maksudnya Jumadil akhir dan Sya'ban. Jadi tengah-tengahnya ada Rajab. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menjelaskan nama-nama bulan itu. Nah, walaupun tidak disebutkan memang nama 4 bulan yang haram itu kan tidak disebut Ramadan. Nah, Ramadan itu nanti secara khusus disebut oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan kalimat Syahrul Mubarak secara khusus gitu. Dan kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW, ya, memang Rasulullah SAW mengabarkan tentang Syahrul Mubarak itu sebelum datangnya bulan tersebut. Jadi bukan ketika sudah datang gitu. Kalau sudah datang, ya nggak keren lagi, Pak. Ya, udah datang gitu, udah masuk. Makanya disebutkan oleh para ulama, sebelum masuk bulan Ramadan itu, ya, bulan Mubarak itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, atakum syahrul Ramadan atau atakum Ramadan, ya. Makanya sebagian tidak menyebutkan syahrul tapi langsung Ramadan. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Ya Allah. Ya, artinya apa? Kira-kira ini sama seperti kita kan? Seperti kita. Ini sepekan lagi insya Allah kan? Kalau sekarang tanggal berapa? 23 apa? 23 Februari atau 23 Sya'ban? 24 berarti 24 Sya'ban. Ya, nah itu kalau kita orang Indonesia begitu banyak. Kalau ditanya tanggal berapa, langsung terbayang tanggal Masehi ya. Itu fenomena apa ya? Beda memang dengan sebagian di negara Arab gitu. Kalau di negara Arab sebagian kaum muslimin kalau kita tanya tanggal berapa sekarang, dia langsung ingat tanggal Hijriah. Ini menarik juga. Ya, karena apa? Karena yang kita melakukan ibadah itu sesuai dengan perhitungan tanggal Hijriah. Coba lihat misalnya puasa Ayyamul Bid gitu kan. Puasa Ayyamul Bid artinya puasa putih lah kalau bahasa kita. Itu kan adanya di tengah-tengah bulan kan. Artinya 13, 14, 15 setiap bulan. Nah, kalau kita tidak familiar dengan tanggal-tanggal Hijriah, bisa jadi apa, Bang? Bisa jadi lewat. Karena puasa tersebut, ya, tergantung tanggal yang ada di bulan Hijriah. Bahkan nanti bulan Ramadan begitu ya. Bulan Ramadan ditentukan itu sesuai dengan bulan Hijriah. Maka saya sarankan kalau di masjid itu nanti ada tanggal yang muncul itu tanggal Hijriah. Masya Allah, ini menarik juga. Jadi 23, 24 sampai kapan? Coba tadi Bapak nggak lihat yang di bawah ya, dia yang di atas. Yang bagus juga nih. Ya, berarti selama ini nggak pernah lihat, Pak ya? Nah, ini ada, Pak. Ada 24 Sya'ban, ya. Cuma bagusnya hati-hati, Pak, yang Sya'ban di atas. Itu lebih menarik gitu. Ya, kenapa? Karena biasanya orang perhatian dengan yang di atas, dibalik. Bisa nggak dibalik? Nah, nanti dibalik Sya'ban di atas, baru Masehi di bawah lah. Gitu. Ya, karena memang ya kita kalau kita lihat para sahabat, kenapa mereka tidak menggunakan penanggalan Masehi itu? Karena apa? Mereka itu ingin menjadi umat yang independen gitu. Ya. Kan sebenarnya tanggal Masehi itu sudah ada di zaman sahabat ya. Bahkan sudah ada perhitungan yang kira-kira 500 sekian tahun, 600. Tapi para sahabat nggak pakai itu, buat baru. Makanya dimulai tahun Hijriah itu dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang sudah tahun berapa? 1446. Sehingga kita tahu berarti Nabi Muhammad SAW sudah hijrah dari Mekah sampai Madinah itu sudah 1446 tahun. Ya. Kalau tidak ada ijtihad para sahabat seperti itu, bisa jadi kita agak bingung kan. Sudah berapa lama Nabi Muhammad hijrah? Berapa ya gitu kan?
Tapi karena sudah ada ijtihadnya sahabat, ya, khususnya tentang penanggalan ini, sehingga langsung terbayang, oh Nabi Muhammad SAW sudah hijrah 1446 tahun. Nah, yang menjadi titik perhatian kita apa? Titik perhatian kita adalah Rasulullah SAW mengabarkan bulan itu sebelum datangnya bulan itu. Makanya kata beliau, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Sehingga apa? Semua sahabat siap-siap, Pak, siap-siap. Dan kemudian diberitakan keutamaan bulan yang akan datang itu, yaitu bulan Ramadan itu. Syahrul Mubarak, di hadis itu disebutkan langsung. Bulan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, sedikit amal di situ berarti apa? Banyak pahalanya. Sama seperti tadi, kalau harta sedikit, banyak manfaatnya. Ya Allah, diberkahi, Pak, diberkahi. Bapak sholat subuh nanti ketika masuk bulan Ramadan, ya, masuk bulan Ramadan berarti kapan, Pak? Ya, kalau di dalam fikih para ulama, ya ketika hilal itu sudah terlihat. Ya, makanya ada ru'yatul hilal namanya. Ada namanya melihat hilal. Walaupun ada sebagian saudara kita kemudian apa? Mereka menghitung gitu, menghitung. Ya nggak apa-apa juga, biar apa namanya, biar ada persiapan ya. Nah, kita hari ini ada gambaran insya Allah, berarti kalau 24 ya kira-kira 5 atau 6 hari lagi ada gambaran kan. Nah, ini juga gara-gara ada ijtihad saudara kita yang menerapkan sistem hisab gitu. Kalau tidak ada sistem hisab mungkin kita agak bingung juga ya, agak bingung kapan gitu kan. Makanya kita juga harus saling menerima apa yang menjadi ijtihadnya ulama-ulama kita. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita mengetahui bahwa bulan tersebut akan datang dan kita mengetahui tentang keistimewaan bulan tersebut, maka akan membuat kita melakukan persiapan. Ya, tentunya beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, sekarang ya mereka cuek aja. Mau datang bulan Ramadan kayak mau datang bulan yang lain, dia nggak ada apa namanya, nggak ada persiapan apa-apa. Ya, umumnya orang kafir kan tidak ada persiapan apa-apa ya, karena memang mereka nggak tahu gitu, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, baru kemudian apa? Setelah Rasulullah SAW mengatakan bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Rasulullah di hadis itu apa? Faradallahu alaikum siyam. Nah, nanti Allah telah mewajibkan di dalam bulan tersebut puasa. Ya, puasa. Makanya nanti kalau kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 183, maka ada di situ kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di dalamnya diwajibkan atas kalian puasa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, kenapa paling ditekankan ibadah puasa, bahkan diwajibkan di bulan Ramadan? Ya, yang mana bulan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa nggak diwajibkan di bulan yang lain? Kenapa nggak diwajibkan di bulan Rajab? Kenapa nggak diwajibkan di bulan Sya'ban? Kenapa nggak diwajibkan di bulan Muharram? Padahal bisa saja kan? Kutiba alaikumusiyam, kata Allah Ta'ala. Allah tidak sebutkan diwajibkannya di bulan Ramadan, tidak sebutkan. Karena kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak disebutkan kutiba alaikumusiyam di Ramadan. Nah, baru kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya bagi kita umat Islam, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika menjadikan sebuah referensi di dalam hidup kita, itu tidak boleh hanya Al-Quran saja. Jadi referensi di dalam kita menyimpulkan sebuah hukum, ya, referensinya atau masdarnya atau marojiknya itu tidak cukup Al-Quran saja. Karena ada juga sebagian kaum muslimin sekarang jangan bicara hadis misalnya, bahkan ada yang mengingkari hadis.
Ya, ada sebagian kaum muslimin ya cukup Al-Quran saja. Nah, kalau Al-Quran saja bingung Pak, bingung. Kenapa bingung? Nah, di antaranya ini. Ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak disebutkan ya kutiba 'alaikumusiyam fi Ramadan, gitu tidak. Nah, di mana kita ketahui diwajibkan puasa di bulan Ramadan? Nah, itu di hadis. Di antaranya hadis yang kita sebutkan tadi, faradallahu 'alaikum siyama. Jadi pada bulan Ramadan diwajibkan atas kalian itu puasa. Makanya kalau kita tanya kenapa diwajibkan di bulan Ramadan, kenapa tidak diwajibkan di bulan yang lain? Kenapa? Nah, kita tanya karena pada bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan puasa itu termasuk ibadah yang paling istimewa. Jadi sengaja Allah pilih ibadah yang paling istimewa itu di bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi Ramadan itu dahsyat Pak. Coba lihat, ibadah yang paling istimewa diwajibkan di bulan tersebut. Ini menambah keistimewaan Ramadan. Karena di dalam hadis kan disebutkan kan, kalau ibadah-ibadah secara umum itu kan untuk siapa? Bukan dengar hadisnya kan? Ketika Rasulullah SAW mengatakan kullu amal ibnu Adam lahu, kata Rasulullah. Pernah dengar kan? Semua amal Bani Adam itu, mau dia sholat subuh, mau dia sedekah, mau dia apalagi misalnya berjihad, mau dia berhaji, mau dia umroh, pokoknya semua amal-amal Bani Adam itu kata Rasulullah SAW untuknya. Tapi ada satu yang untuk Allah langsung. Ada kan? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi? Itu hadis kursi. Artinya Allah sendiri yang mengatakan, ya, kullu amal ibnu Adam lahu, ya, illa siyam atau illa saum, kecuali puasa. Kata Rasulullah yang menyebutkan hadis kursi ini, fa innahu li kata Allah. Itu adalah untukku. Jadi puasa itu untukku, kata Allah di dalam hadis kursi. Wa ana ajzi, dan aku yang memberikan ganjaran kepadanya. Dan itu tidak terbatas. Kalau secara umum amalan-amalan kita yang lain itu memang ada disebutkan batasannya, ganjarannya. Seperti misalnya baca Quran kan? Baca Quran ada batasan ganjaran kan? Ada kan? Kan itu amal kan? Kita baca Quran kan amal. Tapi amal baca Quran itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Karena secara umum tadi kullu amal kan? Kullu amal, semua amalan kecuali apa? Kecuali puasa. Nah, baca Quran ada, amalan yang lain ada batasan pahalanya. Ya, kalau baca Quran berapa Pak? 10 kebaikan. Ya, kata Rasulullah SAW, la aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Dan setiap huruf itu mendapatkan satu kebaikan Pak, bukan 10 kebaikan, satu kebaikan. Tapi satu kebaikan itu dapat pahala berapa? Dapat pahala 10. Gitu maksudnya. Dapat pahala 10, satu kebaikan. Jadi alif satu kebaikan, pahalanya 10. Mim atau lam satu kebaikan, pahalanya 10. Mim satu kebaikan, pahalanya 10. Berarti apa? Alif lam mim 30 pahala. Ada batasannya. Walaupun nanti kalau bulan Ramadan, nah ini beda lagi. Bulan Ramadan. Makanya sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu amal ibnu Adam lahu hasanah bi asyri amsalha ila 700 dhif. Jadi setiap kebaikan itu dia mendapatkan pahala dari 10 sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Maka ada sebagian ulama menyebutkan apa? Kalau kita baca Quran Pak di bulan yang penuh dengan keberkahan itu, berarti apa? Dapat pahala 10 atau 700. Dari 10 sampai 700.
Bahkan ada yang menyatakan sebagian ulama maksimal kita mendapatkan dari bacaan Quran kita satu huruf di bulan Ramadan itu maksimalnya 700 pahala, Pak. 700 pahala. Satu huruf. Itulah yang dimaksud dengan berkah. Itu dimaksud dengan berkah. Satu huruf di bulan biasa, di bulan sekarang ini 10 kebaikan, 10 pahala. Tapi begitu masuk detik bulan Ramadan, Pak, begitu masuk detik bulan Ramadan, yang detik pertama itu apa tadi? Ketika terlihat hilang. Berarti kan kapan detik pertama masuknya? Iya, artinya jam berapa masuknya? Kita harus tahu juga kan, sehingga persiapan kita seperti salafus soleh itu. Salafus soleh itu, Pak, jadi dia sore hari mereka sudah mandi, mereka sudah pakai minyak wangi untuk menyambut apa? Untuk menyambut Ramadan. Karena apa? Mereka tahu detik masuk Ramadan itu tahu. Nah, kalau kita hari ini detik masuk Ramadan kayaknya masih agak bingung-bingung ya. Makanya jarang ada yang orang sudah mau masuk Ramadan kira-kira sejam lagi atau 2 jam lagi atau 3 jam lagi dia sudah persiapan seperti sholat Jumat. Kan jarang sekarang, baik. Kalau hari Jumat banyak kan, karena dia sudah dapat informasi orang yang datang pertama nanti dicatatnya dapat pahala apa gitu kan. Kan ada kan masuk masjid di hari Jumat itu kan beda-beda pahalanya, baik. Ya kan? Masuk yang pertama dapat ini, masuk yang kedua dapat ini, masuk yang terakhir tidak dapat apa-apa ya, dapat juga. Apalagi masuknya kalau khotib sudah naik, khotib sudah naik mimbar, buku malaikat sudah ditutup karena malaikat mau apa, Pak? Mau dengar khutbah juga. Nah, dia berarti cuma menggugurkan kewajiban saja. Ya. Tapi kalau yang pertama datang sebelum khotib naik mimbar, ya berarti apa, pahalanya besar. Nah, para sahabat tahu itu kapan mau masuk Ramadan, detiknya jam berapa, maka mereka sudah mempersiapkan diri. Karena apa? Begitu masuk detik pertama, maka langsung berubah. Yang tadinya satu huruf dapat 10 pahala, begitu detik pertama masuk, langsung apa? Langsung 700 maksimal, ya Allah. Itu kalau diketahui, dikejar kan? Oh ya Allah, makanya saya katakan jangan sia-siakan bulan keberkahan itu. Jangan sia-siakan satu detik saja. Satu detik kan satu huruf, alif. Satu detik kan gini kan? Alif lam mim tek 3 detik. Berarti apa? Kalau biasanya 30 pahala, di detik itu berapa, Pak? Jadinya 2.100. Walaupun nanti ya tidak semua dapat segitu. Karena apa? Karena kualitas amal seseorang kan berbeda-beda, Pak ya. Ada yang memang fasih gitu kan, ada yang ikhlasnya mungkin sempurna gitu kan, ada yang tadi kurang fasih dikit, ya mungkin ya ganjaran kan tergantung min jinsil amal kan, al jaza min jinsil amal. Jadi ganjaran itu tergantung jenis amalan. Kalau amalannya sempurna maka pahalanya bisa sempurna. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, masuknya bulan Ramadan itu ketika apa? Ketika azan maghrib tiba. Allahu Akbar, masuk bulan Ramadan. Tapi hari ini tidak banyak orang yang siap-siap untuk menyambut itu, baik. Moga mudah-mudahan Bapak yang hadir pada hari ini, Ibu yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan ini jadi kabar gembira, baik. Insyaallah. Karena kita nggak tahu apakah ya bulan ini juga kita nggak pasti ketemu kan. Makanya kita doa tadi, balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bahkan kalau salafus soleh kata Ibnu Rajab itu bukan sekarang, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah minta. Balighni Ramadan. Ya Allah, 6 bulan gitu. Kan nggak ada di masjid kita kan, 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Kan nggak pernah dengar doa ya? Yang minimal untuk diri sendiri, ya.
Karena kalau ketemu Ramadan, ya Allah, bahkan ada kisah siapa namanya itu, kisah mimpinya Thalhah bin Ubaidillah. Pernah dengar kan? Ketika beliau di mimpi itu, ya, sedang berada di pintu surga, di pintu surga. Dia bersama dengan dua sahabat yang sudah meninggal. Yang satu meninggal gara-gara syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kira-kira yang meninggal berperang di jalan Allah, yang syahid, kan itu paling keren, kan, ya? Semua sahabat mengakui bahwa orang yang mati syahid itu gak ada yang mampu mengalahkannya. Ya, istimewa. Nah, yang satu lagi meninggal 1 tahun setelahnya. 1 tahun setelahnya. Nah, yang mimpi kan Thalhah bin Ubaidillah belum meninggal, dia mimpi. Maka ketika di pintu surga itu dipanggillah oleh malaikat dari dalam surga. Fulan masuk, fulan masuk. Dan yang dipanggil duluan siapa? Yang syahid atau yang mati 1 tahun atau meninggal 1 tahun setelah yang syahid? Yang setelah, ya, yang mati syahid. Artinya apa? Yang meninggal 1 tahun setelahnya. Logika kita yang dipanggil duluan siapa? Yang syahid. Bukan logika kita saja, Pak, logika para sahabat ketika itu. Ya, baru yang kedua apa? Dipanggillah yang mati syahid. Baru yang ketiga, Thalhah bin Ubaidillah suruh pulang karena belum waktunya, kan dia memang belum meninggal. Maka ketika besok dia bangun, diceritakan kepada para sahabat, membuat bingung para sahabat. Kenapa? Kok bisa yang dipanggil duluan yang meninggal biasa saja, bukan meninggal syahid karena sakit. Yang syahid malah dipanggil nomor 2. Kenapa dia bisa kedua? Harusnya dia ke-1. Heboh di kalangan para sahabat ketika itu. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, apa yang membuat kalian bingung? Apa yang membuat kalian bingung? Bukankah si fulan yang mati 1 tahun berikutnya itu dia ketemu dengan Ramadan, kata Rasulullah SAW. Bukankah dia ketemu dengan Ramadan? Dan dia kemudian melakukan ini. Artinya amal-amal yang disyariatkan di bulan Ramadan. Dia mungkin baca Quran di bulan Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan, dia qiyam di bulan Ramadan, dia sedekah di bulan Ramadan. Maka sampai disebutkan oleh Rasulullah, jarak atau derajat di antara keduanya itu bagaikan langit dan bumi, Pak. Bagaikan langit dan bumi. Ya, karena derajat manusia nanti di hari akhirat itu beda-beda, Pak, ya. Ya kan surga itu ada derajat, surga itu ada tingkatannya, Pak, ya. Berapa, Pak, tingkat surga, Pak? 7. Tingkat. Berapa? Ya. Gimana dong? Berarti gak minta yang paling tinggi. Jadi kalau kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, tingkat surga itu ada 100, Pak. 100 tingkat. Tingkat. Makanya tadi 1 di antara langit dan bumi. Dan memang penjelasan para ulama antara 1 tingkat surga dengan tingkat yang lain itu ibarat langit dan bumi. Ya, makanya kata para ulama, kalau yang di atas enak, yang di atas yang tingkatnya paling tinggi enak. Kenapa enak? Karena dia bisa main-main, bisa silaturahim ke yang bawah. Tapi kalau yang di bawah, dia senang juga karena yang masuk surga kan nggak ada iri-iri lagi, ya. Nggak ada istilahnya dia dapat yang kedua, saya kok dapat ini, dia nggak senang, karena di surga itu sudah senang semua, gitu. Tapi memang ada perbedaan, Pak. Perbedaan nikmat itu ada, walaupun semua merasakan nikmat, perbedaan tingkat itu ada. Maka di antara yang disebutkan oleh para ulama, kalau yang di atas itu bisa naik ke bawah, tapi yang di bawah mau bisa naik ke atas. Mohon maaf. Makanya kalau minta surga, minta yang paling tinggi. Yang penting saya masuk surga aja deh. Jangan begitu. Karena sesuai dengan sunnah. Tapi kalau minta itu yang paling tinggi, baik. Ya. Nah, kita kembali ke hadis Thalhah bin Ubaidillah tadi. Membuat bingung kan tadi kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang membuat kalian bingung? Bukankah dia ketemu dengan Ramadan?
dan dia kemudian melakukan ini. Makanya orang yang menemukan Ramadan, Pak, itu nikmat yang paling besar dalam kehidupannya. Bahkan tadi mengalahkan derajat orang yang meninggal 1 tahun sebelumnya. Tapi ya tadi, Pak, yang melakukan ini artinya apa? Dia ketika Ramadan itu apa? Beramal. Bukan datang Ramadan yang apa dulunya apa jalan-jalan gitu, yang dulunya kerja, yang dulunya pokoknya nggak ada apa namanya, Pak? Nggak ada perubahan gitu, nggak ada perubahan. Nah, ini beda sebetulnya. Tapi bagi orang yang sebelum masuk Ramadan, bahkan salafus saleh 6 bulan sudah berdoa, Allahumma ballighni Ramadan. Dan kemudian dia sebelum masuk detik-detik atau waktu masuk tadi, waktu maghrib tadi, dia sudah mandi, dia sudah bersih-bersih. Sehingga begitu masuk detik pertama, dia sudah di shaf pertama, misalnya berzikir. Bahkan mungkin dia minta muadzin, saya gantikan hari ini ya, akhirnya misalnya. Ya, karena aku tahu ini waktu yang istimewa. Gitu. Nah, ini Bapak nanti bisa praktekkan, baik. Ya, Bapak yang biasa muadzin suaranya bagus, nah datang gitu. Kalau ada muadzin yang resmi gitu ya, udah hari ini kamu ini duit, kamu makan yang enak di sana, saya azan. Masya Allah ya. Gitu ya, mau nggak muadzin dikasih nasi bungkus enak di sana? Mau nggak? Mau kan? Ya, Masya Allah, itu berlomba-lomba begitu, Pak. Ya, bahkan stop pertama, gitu kan? Stop pertama kan kata Rasulullah SAW, kalau mereka tahu apa yang ada di stop pertama, Pak. Kalau mereka tahu apa yang ada di stop pertama, mereka akan buat undian, Pak. Undian untuk yang siapa yang berhak di stop pertama. Tapi memang beberapa masjid saya rasa ini perlu juga perhatian gitu, Pak. Kadang-kadang kalau saya masuk masjid itu yang penuh duluan yang belakang, Pak. Benar kan? Kadang-kadang kita yang masuk, ini alhamdulillah pintunya dari sebelah sini gitu. Jadi kita mau ke depan gampang kan? Tapi ada masjid-masjid yang pintunya di belakang. Karena di belakang sudah penuh, akhirnya susah kita melangkah ke depan gitu. Ya harusnya apa? Di depan dulu, baru kemudian apa? Belakang. Bisa jadi karena nggak tahu. Maka bapak yang khususnya yang hadir pada hari ini, ibu-ibu jangan nanti berlomba-lomba ke depan. Ibu beda ya. Jadi bapak-bapak yang hadir pada hari ini khusus ini Ramadan, Pak, Ramadan. Kalau bisa maghrib pertama, tapi jangan pertama doang, Pak ya. Maghrib kedua, ketiga, keempat, kelima, itu kalau bisa di shaf pertama. Ya Allah. Ya. Dan itu nggak ada setelahnya atau sebelumnya. Ya, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, nggak ada lagi keistimewaan tadi. Dilipat ganda dari 10 sampai 700, nggak ada lagi, Pak, nggak ada lagi. Makanya para sahabat itu sedih, Pak, ketika meninggalkan Ramadan, sedih. Ya, di saat yang sama mereka minta, gitu. Kalau kata Ibnu Rajab, di saat yang sama 6 bulan setelah Ramadan mereka sedih dan kemudian minta kepada Allah supaya semua amalan yang dilakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi 6 bulan sebelumnya minta ketemu, 6 bulan setelahnya minta diterima amal di bulan Ramadan. Karena kalau diterima oleh Allah Ta'ala, Masya Allah, tadi 1 huruf 700, bahkan 1 sholat kita berapa, 1 sedekah kita berapa, ya Allah. Makanya yang punya uang ini kesempatan. Kalau bisa sekarang siapkan. Ya, gaji yang biasanya habis misalnya 10 hari udah habis, kalau bisa sekarang ini. Nah, gaji biasanya kan kalau PNS 25 ya, besok lusa gajian misalnya gitu ya. Nah, biasanya sebulan 2 bulan udah habis kalau yang biasa gitu ya. Kalau bisa sisihkan ini untuk sedekahku di bulan Ramadan gitu ya, Pak. Ya, ini dari gajiku ini sehari aku akan berikan buka berapa orang? Ya minimal 1 orang, apa ya? Apalagi di pinggir jalan seperti ini, Masya Allah. Ya, Bapak harus, atau kita semua lah, jangan Bapak saja, harus saya enggak gitu kan. Kita harus punya niat. Apalagi kata Rasulullah kan, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti apa, Pak?
bagi orang yang puasa. Ya Allah. Apalagi kalau puasa Ramadan gitu. Maka jangan disia-siakan, jangan dilewati. Hari pertama siapa yang kira-kira aku beri makan? Siapa? Kalau bisa sudah dicatat dari hari ini, Pak. Jangan udah hari ke-10 baru sadar. Hari ke-10 baru sadar tentang keutamaan memberi makan atau memberi buka orang berpuasa. Kalau udah hari 10 baru sadar, udah lewat berapa hari, Pak? 10 hari. Kalau bisa hari pertama sudah kita catat nih, ada nih bapak ini, aku mau ngasih dia berbuka. Ya, walaupun dia cuma dapat 1 kurma, gitu ya, itu dapat pahala, 1 kurma dapat pahala. Yang penting apa? Dia merasakan makanan yang kita berikan. Itu penjelasan para ulama dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mesti kenyang dengan apa? Dengan makanan yang kita berikan. Karena kalau kenyang dengan makanan kita kan nggak mungkin banyak. Dia di rumah nggak banyak makanan, di jalan apalagi sudah dibagi-bagi sudah oleh banyak orang. Makanya ketika saya di Mesir itu, Pak, Masya Allah, mereka benar-benar memanfaatkan ini, Pak. Itu di pinggir jalan, Pak, ketika bulan Ramadan penuh dengan orang yang berbagi makanan. Beda dengan kita, Pak, ya. Kalau di bulan Ramadan penuh dengan orang apa? Apa, Bu? Bagi takjil apa jual takjil? Ya kan? Ini beda, apa bedanya di situ? Ya nggak apa-apa, jualan nggak apa-apa. Cuma memberi makan orang berpuasa, ya Allah, pahalanya. Makanya ketika saya jalan di ini contoh saja, Pak, ya. Itu saya kuliah di Mesir, ya. Itu ketika kita jalan, orang ketika mau buka itu berbagi, dipanggil tuh, kita lagi dipanggil. Ya, kita naik mobil, berarti kacanya kita buka, nih dikasih, Pak, dikasih. Habis itu nggak jauh, Pak, nggak jauh dari sini, mungkin kira-kira 50 meter atau 100 meter ada lagi, Pak. Sini, enggak, saya udah dapat, udah dapat, kan nggak namanya banyak kan, paling cuma 3 kurma sama 1 aqua kecil gitu kan. Satu, kalau di sini paling apa namanya, Pak? Kalau di sini ya kasih gorengan satu ya. Kalau di Arab nggak ada gorengan. Kalau di Arab nggak, paling dapat apa tadi? Kurma gitu ya. Kurma sama air gitu ya. Ya, air mineral kecil gitu dikasih. Kita bilang sudah ada. Ini dari saya, itu kan dari mereka. Ini dari saya. Karena apa? Mereka juga mau kita mencicipi makanan mereka di saat berbuka. Ya Allah, ini jangan sampai lewat, baik. Ya, kita makan yang punya orang lain nggak apa-apa. Nah, nanti orang lain punya kita. Ya Allah, ini kesempatan. Ya, bayangkan kalau 10 orang, baik. 10 orang yang kita beri makan, beri berbuka. 10 orang yang merasakan, mencicipi makanan kita. Berarti apa? Di hari itu kita dapat 10 pahala orang yang berpuasa. Dan puasanya bukan puasa sunnah, ya, puasa wajib. Ya Allah. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Jangan sia-siakan Ramadan. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan datangnya Ramadan sebelum Ramadan itu tiba. Kalau kita alhamdulillah ada namanya program tarhib biasanya, Pak, ya. Tarhib Ramadan. Cuma bagusnya memang yang disampaikan itu ya motivasi untuk beramal, Pak, beramal. Bukan motivasi hanya sekedar senang gitu. Walaupun senang saja sudah beruntung gitu, senang saja sudah beruntung. Tapi jangan sekedar senang saja. Ya senang tentang masa Ramadan tapi tidak beramal. Beda apa beda? Karena justru yang berpahala yang besar itu dari amalan-amalan kita. Dan penting diketahui Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika beramal itu memang ya harus punya motivasi untuk mengharapkan ganjaran itu harus. Walaupun ada sebagian informasi yang sampai kepada kita pada hari ini, ya kalau beramal itu jangan harap-harap apa, Pak? Jangan harap-harap pahala gitu ya. Nah, ini sebenarnya mohon maaf ya, kalau kita kaji dengan lebih dalam, ini bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW.
Jadi petunjuk Nabi Muhammad SAW itu, amal itu diterima oleh Allah. Syaratnya kan ada dua, Pak ya. Yang pertama syaratnya apa? Niatnya benar, ikhlas. Yang kedua, amal tersebut mengikuti petunjuk Nabi, ittiba'ur rasul namanya. Nah, di dalam ittiba'ur rasul itu ada di antaranya apa? Kalau beramal itu harus mengharap ganjaran. Kalau ikhlas yang pertama sudah kan. Nah, yang kedua ini mengikuti Rasul. Nah, di dalam syarat agar amalan itu termasuk mengikuti Rasul, maka di antaranya harus mengharapkan ganjaran. Makanya ibadah puasa kita, kalau kita lihat hadis yang terkait dengan ibadah puasa, kan ada kan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena apa? Yang pertama kata Rasulullah karena iman. Dia yakin puasa ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dia yakin puasa ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan karena apa? Ya kalau ibu-ibu puasa ingin langsing misalnya gitu ya. Kalau bapak-bapak ingin sehat gitu kan, kata dokter katanya perut harus sering harus sering kosong gitu ya. Jangan sering banyak makan gitu ya. Maka apa akhirnya bapak-bapaknya aku puasa aja deh biar sehat gitu kan. Bukan karena iman, berarti apa? Tidak memenuhi syarat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, setelah iman, apa kata Rasulullah SAW tadi itu? Wahtisaba. Apa arti wahtisaba? Apa arti wahtisaba? Belum pernah dijelaskan di sini ya. Jadi wahtisaba itu disebutkan oleh para ulama artinya mengharap ganjaran. Jadi yang pertama karena iman, yang kedua mengharap ganjaran. Jadi kalau cuma ingin menggugurkan kewajiban, nggak mengharapkan ganjaran, beda. Baru kalau sudah imanan, kalau sudah wahtisaba, artinya karena iman dan mengharap ganjaran, baru ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan mendapatkan keampunan dari ibadah puasanya. Artinya apa? Value-nya, hasil dari amalan puasa tersebut atau nilai dari puasa tersebut dia akan dapatkan ketika memenuhi dua syarat tadi. Syarat yang pertama dia puasa karena iman, dan yang kedua karena mengharap ganjaran. Begitu juga amalan yang terbaik di bulan Ramadan ada kan qiyam, salat tarawih. Itu juga sama Pak, kata Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ada yang pertama karena iman, yang kedua mengharap ganjaran. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika kita beramal, di antara syarat amal biar termasuk mengikuti Rasul itu adalah kita mengharap ganjaran. Maka kalau ada yang mengatakan kalau beramal yang penting ikhlas, yang penting niatnya benar, jangan mengharap ganjaran, berarti apa? Cuma terpenuhi satu, yaitu niatnya benar, tapi mengikuti Rasulnya dia belum lakukan. Nah, di dalam mengikuti Rasul kita harus mengharap pahala. Begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika dijelaskan oleh Rasulullah SAW, amal di bulan puasa itu dari 10 sampai 700, termotivasi para sahabat, Akhirnya apa? Setiap detik dia pakai untuk beramal soleh. Ya, bahkan termasuk ketika seorang laki-laki memberikan nafkah. Kan ada hadisnya kan? Idza anfaqa ar-rajul fi ahlihi nafaqatan yahtasibuha kana lahu sadaqah. Ketika seorang laki-laki itu menafkahkan menginfakkan hartanya di keluarganya, anfaqa fi ahli, dia mengeluarkan hartanya untuk memberi nafkah kepada keluarganya, dan kemudian kata Rasulullah yahtasibuha, dia kemudian mengharapkan ganjaran.
ketika dia berikan itu, sebenarnya kan nafkah itu kan wajib, ya. Tapi ketika dia berikan itu bukan saja karena ingin menggugurkan kewajiban, tapi apa? Dia mengharapkan pahala dari pemberian kepada keluarganya itu. Maka kata Rasulullah, kana lahu sadaqah, maka dia mendapatkan pahala sedekah dari infak kepada keluarganya itu, atau nafkah kepada keluarganya itu. Tapi ada catatannya. Catatannya apa? Agar menjadi sedekah, ketika dia memberikan kepada keluarganya, dia harus mengharapkan apa? Mengharapkan pahala. Kalau Bapak cuma beri, berarti apa? Cuma menggugurkan kewajiban, kan? Tapi ketika Bapak beri di saat yang sama, mudah-mudahan aku mendapatkan pahala dan infak ini, dari nafkah ini. Maka setiap pemberian itu selain tadi menggugurkan kewajiban, juga berarti sedekah untuk kita. Masya Allah. Makanya beramal itu bukan saja ikhlas, tetapi apa? Juga kita harus mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ganjaran yang paling banyak itu ada di bulan mana tadi, Pak? Di bulan Ramadan, yang insya Allah sebentar. Maka kesimpulannya apa? Jangan sia-siakan Ramadanmu. Jangan sia-siakan Ramadan. Apalagi ada satu malam, Pak, ya Allah, ini mudah-mudahan kita sampai ke situ, Pak. Kata Rasulullah, Lailatul khairun min alfi syahr, ya Allah. Ada satu malam yang dia itu lebih baik dari 1000 bulan, Pak. 1000 bulan. Kalau kita total dengan tahun, berarti apa? Sekitar 83 tahun. Ada yang sudah 83 tahun, Pak? Nggak ada kayaknya. Bapak Pro sudah 80 sekian. Jarak 83. Masya Allah. Bapak kalau dapat ibadah di malam Qadar nanti, lebih baik dari ibadah semua yang telah Bapak kerjakan. Ya, bahkan ibadahnya belum 83, Pak. Karena Bapak kan wajib ibadah kan umur berapa? Balik kan? Balik 12 tahun lah, ya. Berarti 83 kurang 12, Bapak sudah ibadah berapa itu? Ya 71, ya. Nah, kalau nanti sempat, Pak, satu malam artinya dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Dari waktu maghrib sampai waktu subuh, Bapak ibadah di situ. Bapak sholat maghrib tadi, apalagi di sholat pertama, Pak. Berarti apa? Sholat maghrib yang lebih baik dari 83 tahun. Bapak baca Quran setelahnya satu huruf saja, alif, nggak mungkin ya. Baca cuma alif saja, nggak mungkin ya. Minimal apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Berapa huruf itu? Berarti apa? Lebih baik dari 83. Sholat Isya berjamaah, kapas malam Qadar, Pak. Ya Allah, lebih baik dari 83 tahun sholat Isya. Apalagi setelah itu dia hidupkan dengan sholat tarawih. Apalagi bersama imam. Karena kata Rasulullah, orang yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ya, man qama ma'al imam hatta yansharif, gitu. Barang siapa yang qiyam dengan imam sampai selesai imamnya. Tarawihnya kalau sih berapa rakaat? 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir bersama imam, maka tercatat sholat semalam. Berarti apa? Kalau itu pada malam Qadar, Pak, berarti lebih baik dari 83 tahun. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberikan barokah yang ada di bulan Ramadan semua kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya kira sudah cukup ya, karena waktunya pun sudah habis. Intinya jangan sia-siakan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Mohon maaf, saya pamit duluan karena jam 7 saya ada kajian di Masjid Al-Azhar, ya. Saya kalau ada sarapan tidak ikut, mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini menjadi ya kenalan kita semua lah, ya, dengan sesama orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua diberikan keteguhan sampai akhir hayat kita oleh Allah Ta'ala, dan nanti mudah-mudahan di akhir akhirat semua kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga yang tertinggi. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kalau pertanyaan-pertanyaan nanti di waktu yang lain, insyaallah ya.
jika Allah belum menghendaki, insyaallah. Tapi mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi